Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham NDQ kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham NDQ ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang industri kalsium karbida dan ferro oil. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kalsium karbidanya. Jadi teman-teman, jika teman-teman tidak tahu kalsium karbida itu buat apa, itu sebenarnya kayak karbid ya, yang dimana untuk digunakan untuk mengelas. Dan terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, Jepang, India, sama Amerika. Tetapi untuk yang kalau Indonesia, untuk market yang terbesarnya memang digunakan oleh Antam sama Agi ya teman-teman. Terus untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MDQ. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh MD sebesar 65,14%, pribadi sebanyak 7 orang sebesar 12,5%, masyarakat sebesar 11,96%, dan PT sebesar 10,4%. Terus kalau kita lihat dari segi pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Terus untuk kalau dari segi net profitnya juga pernah mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,5%. Jadi dari segi pendapatannya memang naik sedikit, tetapi dari segi net profitnya naik mengalami lumayan ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,4%. Untuk dari segi hutangnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 6,4%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 ini sebesar 11,37%. Jadi kalau kita lihat dari net profit marginnya selalu mengalami kenaikan ya semenjak tahun 2018. Terus untuk dari segi EPS-nya di 16 dan membuat pernya menjadi 13,82 kali. Jadi ini dari segi pernya selalu mengalami penurunan. Walaupun dari segi harga juga mengalami kenaikan, tetapi dari segi kenaikan EPS-nya mungkin lebih besar ya. Jadi mengakibatkan untuk pernya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 356. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,62 kali. Jadi kalau kita lihat secara 4 tahun terakhir juga, untuk dari segi PBV-nya juga selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,09 kali. Jadi ini DER-nya juga makin menurun ya teman-teman, yang dimana dari segi DER-nya juga kalau kita lihat 4 atau 5 tahun terakhir, untuk DER-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 4,47%. Dan kalau kita lihat secara historinya juga, mungkin kita memang bisa mendapatkan sekitar 3-4% untuk dari saham NDQ ini. Terus untuk dari segi ROA-nya di 4,09%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 220, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp300. Jadi masih memiliki margin of safety 36%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan, dan kenaikannya di masa pandemi seperti sekarang ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan oke, sebenarnya di sektor ini tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Terus untuk dari segi ROE-nya saya berikan no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena semenjak dia IPO 2017 sampai sekarang dia selalu rutin membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham NDQ ini? Iya ya teman-teman, saya sudah memiliki posisi di MDQ ini. Saya beli di entry pertama,
Dan saya juga masih WNC ya untuk dari kuartal pertamanya. Nanti untuk laporan keuangannya akan selalu saya update. Saya rasa sih untuk cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.